Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang ikhlas. Mungkin semua orang sudah tahu apa itu yang namanya ikhlas. Sering juga orang-orang mengartikan ikhlas itu adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri banyak terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji dan juga bukan karena ingin terlihat soleh. Tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang-orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri. Karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah sehingga saya mati syahid." Allah pun menjawab, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Dan kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan hadis di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Sehingga apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.